إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nikmat bisa menuntut ilmu dan nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka kewajiban kita ketika mendapatkan kenikmatan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita sampai dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan mantuz zakat, yaitu enggan membayar zakat. Enggan untuk membayar zakat. Maksudnya zakat di sini adalah zakatul mal, yaitu zakat dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya enggan membayar zakat termasuk salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, karena kita mengetahui bersama zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga, ya setelah syahadat dan sholat. Maka tentunya ketika suatu ibadah itu termasuk rukun Islam, ini bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara yang bisa dianggap sebelah mata. Ya, seluruh ibadah itu penting. Seluruh amal kebaikan yang Allah syariatkan itu adalah semuanya penting. Apalagi ibadah tersebut termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Yang dimana apabila zakat ini ditinggalkan, zakat ini tidak dibayarkan, maka fondasi Islamnya seseorang itu terancam akan roboh, terancam akan runtuh. Di sini beliau Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat di surat yaitu surat Fussilat. Ya, surat Fussilat ayat 6 dan ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wailul lil musyrikin. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang dimana orang-orang musyrik ini mereka semasa hidupnya di dunia mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kepada kehidupan akhirat mereka itu mengingkarinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya orang-orang musyrik itu dengan ancaman yang keras, wa wailul lil musyrikin. Sungguh celaka dan celakalah orang-orang yang dalam kesyirikan. Di antara perilaku orang-orang musyrik ketika mereka di dunia,
alladzina la yu'tuna zakah, mereka tidak membayar apa? Zakat. Ya. Jadi ini ayat juga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang keislaman. Ya. Dan orang-orang musyrik ini ketika mereka hendak bayar zakat, mereka harus masuk Islam dulu. Mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, kemudian mereka mengerjakan sholat, kemudian baru mereka membayar zakat. Ya. Jadi kalau orang musyrik mereka membayar zakat tapi mereka nggak masuk Islam, ya ini tidak ada gunanya. Ya. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah orang itu beriman, yaitu dalam keadaan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini syarat diterimanya ibadah. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-35. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya membayar zakat ini adalah sebuah kewajiban, yaitu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Pada hari walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi orang-orang yang menyimpan emas sudah sampai nisab, ya, kemudian sudah sampai 1 tahun penuh, ternyata kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka apa balasannya? Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira bagi mereka berupa azab yang pedih. Biasanya kabar gembira itu kan yang menyenangkan, ya, kabar gembira itu berupa surga, berupa kenikmatan. Ini sebaliknya Allah hinakan. Allah menghinakan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan bagi mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, yauma yuhma, pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian emas dan perak itu dibakar, ya, kemudian apa? Dengannya disetrika apa? Dahi-dahi mereka, lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Ya. Hada ma kanastum li anfusikum, ini yang dahulu kalian simpan di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang dahulu telah kalian simpan dan tidak kalian keluarkan zakatnya. Ya, ini hati-hati apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita emas dan perak, ya, juga termasuk uang, ya. Uang ini termasuk benda yang harus dizakati. Uang itu kalau sudah sampai nisabnya emas kan 85 gram emas murni, ya, 24 karat. Tinggal dilihat harga emas waktu itu berapa. Kalau misalnya harga emas itu 1 gram 900.000, maka 900 kali berapa? 85, ketemunya berapa? Ya, misalnya ketemunya katakanlah ini kasarannya 100 juta. Ya, karena ini di kalkulator berapa? Jadi kalau kita punya uang 100 juta dalam waktu 1 tahun nggak berkurang, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5% kita keluarkan zakatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeluarkan zakat disertai dengan berharap pahala dan surga, dan disertai rasa takut akan siksa dan azab bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini tadi ayat di surat At-Taubah 35, ayatnya tegas, ya, mengabarkan tentang azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang memiliki harta sudah sampai nisab dan haulnya, namun tidak mau membayarkan zakatnya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi minha zakataha." Tidaklah orang-orang yang memiliki onta atau memiliki sapi atau memiliki kambing kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, ini nanti dibahas dalam masalah fikih
zakat hewan peternakan. Onta itu berapa ya jumlahnya, kemudian sapi itu berapa jumlahnya, kambing itu berapa jumlahnya. Itu kalau sudah sampai nisabnya itu harus dikeluarkan zakatnya. Ini zakat hewan peternakan. Ya, kalau orang itu punya hewan ternak, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, apa balasannya? Illa butihalah yaumal qiyamati biqa'il qarqarin. Ya. Tantahu bi quruniha wa tatahu bi akhfafiha fa kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Ya. Jadi orang yang punya hewan ternak dengan nisab yang sudah ditentukan oleh ya syariat dalam fikih, kitab-kitab fikih, orang ini nanti di padang mahsyar, ya, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, orang ini akan diinjek-injek sama hewan peliharaannya dulu, hewan ternaknya, diinjek-injek sama ontanya, diinjek-injek, orang Jawa itu diinjek-injek sama sapinya, sama kambingnya, ya. Tontohu biquruniha. Kemudian mereka orang-orang ini ditanduk sama hewan peliharaannya, hewan ternaknya dulu di dunia. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Ketika hewan ternaknya sudah mulai dari awal sampai terakhir itu nginjek-injek sambil menanduk, kemudian dikembalikan lagi dari yang pertama lagi, terus seperti itu. Ya. Hatta yuqda bainan nasi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Sampai diputuskan perkara pada hari itu, yaitu pada mahsyar. Ya. Summa yurasabiluhu imma ila jannati wa imma ila nar. Kemudian orang ini diperlihatkan tempatnya, apakah dia di surga atau di neraka. Ya. Ini menunjukkan orang yang tidak membayar zakat itu dia pelaku dosa besar, itu jelas. Cuman orang ini bisa saja masuk surga apabila Allah mengampuni orang tersebut. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka. Ya, seandainya orang ini tidak membayar zakat, seandainya orang ini masuk ke neraka, maka dia tidak kekal selama dia tidak mengingkari kewajiban zakat. Kalau mengingkari kewajiban itu jelas kafir dia, itu kekal di neraka. Orang ini tidak membayar zakat itu karena pelit, karena sangat cinta kepada hartanya, ya, atau dia dilalaikan dengan dunianya. Maka orang seperti ini dia tidak membayar zakat karena pelitnya, karena kecintaannya terhadap harta, bukan karena mengingkari kewajiban. Ya. Ini tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang gambaran atau kabar bagaimana siksaan yang disediakan oleh Allah di padang mahsyar bagi orang-orang yang memiliki hewan ternak yang sudah wajib zakat, kemudian tidak ditunaikan zakatnya. Ya. Nanti diinjek-injek sama hewan ternaknya dan ditanduk sama hewan ternaknya. Kemudian waqala qatil Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu man izaka waqala wa huwa law mana'uni ana kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalahum ala man'i. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini pernah berkata, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau jadi khalifah, maka Abu Bakar ini beliau berkata, radhiyallahu anhu, demi Allah, seandainya orang-orang itu tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, maka aku akan memerangi mereka. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu wafat, ada orang-orang itu yang mereka tidak mau membayar zakat. Ya. Orang-orang Islam mungkin baru masuk Islam, sudah tahu kewajiban zakat, tapi mereka tidak mau membayar zakat, makanya akan diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya membayar zakat itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang khalifah, seorang pemimpin, akan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Ya. Kemudian di sini ada ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu. Dan janganlah mengira, janganlah menyangka orang-orang yang pelit
dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, huwa khairun lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, justru sifat pelit dari mengeluarkan zakat itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, maka harta-harta yang mereka kumpulkan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan diikatkan ke leher mereka di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini surat apa? Surat Ali Imran ayat 180. Ya, ini sekali lagi ancaman yang mengerikan bagi orang-orang yang enggan membayar zakat setelah tahu akan kewajibannya. Ya, setelah tahu akan kewajiban mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang orang-orang yang enggan membayar zakat. Man mana'aha fa inna akhiruha wa syakra ibilihi azamatun min azamati rabbina. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertekad, barang siapa yang enggan membayar zakat maka kami akan mengambilnya secara paksa. Jadi ini boleh bagi pemimpin, bagi seorang pemimpin kaum muslimin, kalau ada rakyatnya yang itu enggan membayar zakat, maka boleh bagi pemimpin ini mengambil harta zakatnya secara paksa. Ya, secara paksa, karena ini menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak ada toleransi dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pemerintah itu pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Ya, seperti tentang zakat. Ini tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu salasatin yadkhuluna an-nar." Ada 3 orang yang akan dijebloskan ke neraka untuk pertama kalinya. Ya, ini mengerikan para jemaah. Ada 3 golongan yang akan diceburkan ke dalam neraka untuk pertama kalinya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Amirun musallitun," yaitu seorang pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang apa? Zalim. Ini menunjukkan jadi pemimpin itu gampang atau berat? Berat itu, pemimpin itu berat. Ya. Jadi sangat dianehkan, sangat aneh kalau sebagian orang itu justru malah rebutan untuk jabatan, rebutan untuk mendapatkan kekuasaan. Ini sesuatu yang sangat aneh ya. Karena itu sesuatu yang berat di hari kiamat. Kalau dia Islam, kalau orang itu Muslim, itu hendaknya dia ingat akan akhirat. Bahwasanya orang-orang yang zalim ketika dia menjabat jadi pemimpin, itu ancamannya neraka. Ya. Dan sebaliknya kalau pemimpin itu adil, maka dijanjikan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian Nabi SAW sebutkan wadu sarwatin la yu'addi haqqallahi fi mali. Orang yang di antara dijebloskan ke dalam neraka, orang yang memiliki harta sudah sampai nisab dan haulnya, kemudian tidak menunaikan zakatnya, ini juga akan diancam dengan neraka. Kemudian yang ketiga, wa faqirun fakhur, dan orang yang miskin tapi sombong. Ya, orang miskin tapi sombong. Ini akan dijebloskan ke neraka. Jadi sombong ini termasuk dosa besar. Sombong itu termasuk dosa besar. Kalau orang kaya itu sombong itu kan sebagian orang kan masih wajar gitu ya. Masih wajar, walaupun itu dosa besar. Orang kaya sombong itu dosa besar, sombong ini. Nah, apalagi ada orang miskin, ya, orang miskin, orang fakir, kok sombong ini? Wah, ini kalau orang Jawa itu kebangetan ini, keterlaluannya. Ini nggak tahu diri, sudah miskin, bahasa kasarnya itu kan orang nggak punya apa-apa, tapi sombongnya nggak karuan. Ini berlipat-lipat lagi sisanya di neraka. Ya, ini hati-hati ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa an syarikin wa ghairihi Nabi Ishaq an Nabi Al-Aqwas an Abdillah qala umirtum bis-sholati wa zakah faman lam yuzakki fala sholata lahu. Ada riwayat dari para salaf, beliau mengatakan umirtum bis-sholati wa zakah. Kalian ini diperintahkan untuk sholat dan zakat. Kalau kita baca Al-Quran, ya khususnya di Ramadan saat ini,
kita tadarus itu banyak ayat Al-Quran yang menggandengkan antara sholat dan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat wa yuqimunas sholat wa yutuz zakat. Itu banyak. Kurang lebih ada 90 ayat. Disebutkan oleh para ulama kurang lebih ada 90 ayat bertebaran di Al-Quran. Itu Allah menggandengkan antara sholat dan zakat. Ya. Jadi kalau orang itu rajin sholat tapi nggak bayar zakat, ini hati-hati. Orang bayar zakat tapi nggak sholat, ini juga hati-hati. Ketika Allah menggandengkan dua ibadah, ini berarti sama-sama penting. Ya. Makanya di sini seorang salaf mengatakan, umirtum bis sholati wa zakat, kalian diperintahkan sholat dan zakat. Faman lam yuzakki fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka tidak ada pahala sholat baginya. Sholatnya tidak bernilai pahala. Sholatnya sah, gugur kewajiban, tapi tidak bernilai pahala karena dia tidak mau membayar zakat. Ya, ini tadi beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis dan perkataan salaf yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang bahaya orang-orang yang enggan menunaikan zakat hartanya. Ya, ini harus kita perhatikan. Zakat ini ketika Allah wajibkan kepada umat Islam itu mengandung maslahat, banyak mengandung maslahat dan banyak mengandung manfaat. Karena kita yakin Allah yang menciptakan kita dan Allah yang paling tahu dan maha tahu apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Itu harus kita yakin. Di saat Allah mewajibkan zakat, itu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, ya, dunia dan di akhirat kelak. Ya. Jadi kewajiban orang yang beriman adalah tunduk dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mewajibkan zakat, maka bayar zakat. Toh hanya sebagian kecil kan ya, 2,5% ini sebagian kecil, nggak ada apa-apanya. Allah ngasih kita banyak. Allah cuma mewajibkan 2,5% saja. Ini tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika kita menunaikan zakat, itu manfaatnya tentunya yang pertama adalah kita akan terbebas dan terhindar dari sifat pelit. Ya, kita akan terbebas dan terhindar dari sifat pelit, yang dimana pelit ini salah satu penyakit yang berbahaya. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari zakat adalah tentunya kita membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, fakir miskin. Ya. Kan ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah. Itu siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat, yaitu disebutkan dalam surat Taubah ayat 60. Dengan membayar zakat, kita akan meringankan beban dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah yang mereka memang sangat membutuhkan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam masalah menunaikan zakat ini juga adalah menjaga privasi dari orang-orang miskin. Ya, menjaga apa? Privasi atau kehormatan mereka. Kan sebagian orang itu di bulan Ramadan mereka menunaikan zakat, mengundang orang fakir miskin di rumahnya gitu ya, open house. Ya, akhirnya apa? Orang-orang miskin ini berdesak-desakan gitu kan. Ada yang pingsan, ada yang sesak nafas. Ini kan di satu sisi itu tidak menjaga kehormatan orang miskin. Orang miskin walaupun mereka miskin kan tetap ingin dihormati kan, dijaga privasinya, nggak boleh dihinakan, nggak boleh direndahkan. Ini tetap harus dijaga. Ya, maka alangkah baiknya ketika membayar zakat, menunaikan zakat itu orang kaya ini datang ke rumah orang miskin tadi, ketuk pintunya, serahkan zakatnya. Ya, maka dengan datang langsung itu bisa melihat keadaan orang miskin, sehingga orang kaya ini lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini tentang dosa besar yang kelima. Kita lanjutkan, kita pertemuan hari ini kita membahas dua dosa besar ya.